Pesan saya, jangan pernah menyerah dengan apa yang benar-benar kamu inginkan dan laksanakan semuanya dengan sebaik mungkin. Ketika kebanyakan wanita memilih kantor mewah untuk bekerja, Koal menjadikan lautan luas menjadi medan pengabdian kepada negara. Di saat wanita lain memilih maskara dan gaun indah sebagai bajunya, Koal memilih loreng dan mengangkat senjata. Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Maritim di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, podcast Naval Untold Story. Go, go, go! Dan Netizen sudah hadir di studio bersama kita seorang Srikandi Laut dari Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, gambaran awalnya, tetapi Srikandi Laut ini memiliki keistimewaan yang satu ini itu nyaris sempurna karena memiliki segudang prestasi. Dan senang sekali di studio kita telah hadir sosok istimewa tersebut. Selamat pagi dan selamat datang Sertu Ika Yuliani. Selamat datang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik netizen, podcast ini kami persembahkan untuk rekan-rekan kami polisi militer Angkatan Laut dimanapun berada dan bertugas. Kami mengucapkan selamat hari jadi ke-79 polisi militer Angkatan Laut. Witna Wira Widayaka. Nah, Sanika, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, kan kita ini sedang merayakan hari jadi Pomal ke-79. Sebelumnya ada rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan belum, San? Untuk rangkaian acara itu tergolong sangat banyak ya, dari mulai kegiatan sosial dan kegiatan seperti menjaring bibit-bibit muda untuk mencari prestasi baru ya? Prestasi yang baru seperti itu. Di antaranya seperti bakti sosial, peresmian masjid, donor darah, lalu ada juga fun bike, push bike, dan yang kemarin itu ada kejurnas karate Kasal Cup. Karateka Kasal Cup itu untuk masyarakat umum atau hanya di lingkungan militer, San? Untuk kejuaraannya itu ada kelas TNI Polri dan Open, itu terbuka untuk masyarakat, dan untuk kelasnya itu kelas nasional. Gimana perasaannya San Ika menjadi seorang polisi militer wanita? Perasaannya luar biasa ya, karena ini di luar dugaan juga gitu kan, saya bisa menjadi seorang prajurit polisi militer TNI Angkatan Laut, karena saya juga tidak ada keluarga yang di TNI, jadi saya tidak mengenal polisi militer itu sebenarnya seperti apa gitu. Ternyata wow, luar biasa. Luar biasa ya, perasaannya kayak kebanggaan pada diri sendiri ya, San ya. Betul. Itu gimana San Ika bisa masuk ke mengikuti tes menjadi anggota TNI Angkatan Laut, San? Pada saat saya SMA itu banyak kakak kelas yang memperkenalkan dunia militer, terus ada yang polisi, seperti juga ada sekolah-sekolah kedinasan seperti itu. Sudah berapa kali mendaftar, San, sebelumnya? Kalau untuk mendaftar itu saya sudah 3 kali. Yang pertama itu mendaftar sebagai poluan, yang kedua Angkatan Darat, dan yang terakhir Angkatan Laut. Dan rezekinya di Angkatan Laut ya, di Angkatan Laut. Itu pendaftarannya ikut Panda mana, San? Kalau untuk pendaftaran pada saat itu di Jakarta. Ikut Jakarta. Berarti dari Cirebon ke Jakarta ya, San ya? Saya penasaran lagi nih, tantangan terbesar yang dihadapi seorang wanita di lingkungan Pomal, San? Karena kan pasti lingkungannya banyaknya pria ya, San ya? Mungkin tantangannya kita harus bisa mengimbangi kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pria, dan di sini kita juga sebagai wanita harus bisa mengikuti kegiatannya, seperti di jalan, mengatur lalu lintas, seperti itu. Harus menguasai medan dan cepat belajar ya, San ya? Betul. Tadi San itu sempat menjelaskan kalau menjadi seorang Pomal ini bukan cita-citanya, bukan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Betul. Kalau dari kecil tuh cita-citanya apa, San? Kalau dulu itu pasti sering dikenalnya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Betul. Jadi dulu itu iya, kalau ditanya jadi apa? Jadi dokter. Tapi seiring berjalannya waktu, dulu itu pengennya jadi guru. Jadi guru, tapi kalau untuk menjadi guru kan banyak jenjang sekolah yang harus pendidikannya. Ya, harus diikuti, seperti perkuliahan, seperti itu. Informasi nih dari tim intelijen saya, katanya San Ika ini atlet bela diri, San.
Betul. Bela diri apa San yang ditekuni? Untuk saat ini saya mengikuti bela diri karate. Karate. Kalau karate itu ada macem-macemnya, tingkatan-tingkatannya atau hanya karate sama semuanya gitu San? Untuk karate sendiri ada beberapa aliran dan untuk di Indonesia ini ada beberapa perguruan juga dan ada juga tingkatan-tingkatannya. Kalau Sanika sendiri alirannya apa San? Aliran rock? Pop? Aliran apa San? Untuk saya alirannya itu Sotokan dan untuk perguruannya itu Inkai. Nah kalau Sanika sendiri ini sekarang udah tingkatan ke berapa San? Untuk saya saat ini dan 3. Dan 3 dari 10 dan ya San? Oh iya, untuk tingkatan dan ada 10. Untuk tingkat kesulitannya itu ada perbedaannya nggak San? Dan 1, dan 2, dan 3 itu ada perbedaannya nggak? Ada perbedaannya, itu kita harus melewati seperti ujian-ujian. Oke. Ujian kenaikan itu tiap menaik itu ada terus? Ada, seperti dan 1 ke dan 2 itu harus menunggu 2 tahun, dan 2 ke dan 3 harus 3 tahun, dan seterusnya. Berarti dan 4 harus nunggu 4 tahun? Betul. Oh berarti untuk nyampe dan 10 itu masih lama ya San ya? Masih lama. Harus nunggu 10 tahun. Jadi luar biasa ya pemirsa, selain seorang koal dengan Korpomal, San Ika ini ternyata seorang atlet bela diri. Nah untuk atlet bela diri ini San Ika sudah ikut menekuni dari sebelum menjadi anggota TNI Angkatan Laut atau sesudahnya San baru mulai menekuni? Untuk terjun di karate ini saya sudah dari SMP, dari sekolah. Oh dari SMP, berarti berawal dari ekstrakurikuler ya? Betul, kalau SMP ekstrakurikuler. Berarti dari SMP itu sudah mengikuti perlombaan atau hanya di tingkat sekolah saja San? Awalnya itu hanya ekstrakurikuler, tapi ditawari untuk ikut-ikut kejuaraan. Dan saya kira kayaknya saya bisa nih berbakat gitu kan di bidang non akademik seperti itu, dan akhirnya berlanjut sampai saat ini. Sampai saat ini untuk perlombaannya sudah di tingkat nasional kah atau daerah San? Untuk saat ini masih di nasional. Nasional. Untuk perlombaan-perlombaan yang udah pernah dilalui, ada nggak yang mungkin punya cerita tersendiri untuk Sanika yang membekas gitu di ingatan Sanika, ada nggak San? Ada, salah satunya itu yang pas saya baru jadi prajurit. Pada saat itu kebetulan baru dibentuk tim nih, tim Kata Beregu. Dan isinya 3-3-nya itu letting kebetulan. Satu letting ya? Betul, jadi mungkin chemistry dan feel-nya tuh cepet dapetnya. Dan tanpa disangka-sangka juga di situ kita bisa naik podium juga. Langsung naik podium ya dari pas awal jadi tentara? Jadi tentara. Jadi tentara. Selama mengikuti perlombaan-perlombaan, pernah nggak San cedera? Karena kan pasti kan fisik ini entah kepukul, ketendang, itu pernah nggak San cedera? Untuk cedera yang serius pada saat pertandingan sih alhamdulillahnya belum, karena kan saya ikutnya di yang seni ya, kata itu, bukan yang fighter. Tapi pada saat latihan tuh ya kadang ada cedera seperti ankle, bahu, seperti itu. Oh kalau kata itu beda ya San, seni? Beda. Jadi hanya saat perlombaan itu hanya menampilkan gerakan-gerakan yang sesuai gitu San? Betul. Dilihat dari medali yang Sanika bawa nih, pasti banyak prestasi yang udah diraih. Bisa diceritain gak nih ke pemirsa, ada medali apa aja nih yang udah didapat nih? Untuk yang pertama dari yang mulai berkesan dulu kali ya. Boleh. Ini medali yang saya dapatkan di kejuaraan Panglima TNI Cup. Ini berkesan sekali karena saya mendapatkannya bersama dengan teman seperjuangan saya nih, Maritip. Seperjuangan di pendidikan dan seperjuangan di perlombaan juga. Betul. Ya San ya. Terus ada apa lagi San? Terus di sini ada beberapa medali. Ini seperti Kasal Cup. Ini kebanyakan Kasal Cup ya. Boleh. Ini kejuaraan apa ini? Untuk ini kejuaraan Panglima Armada RI. Ini diselenggarakan tahun lalu akhir tahun. Ini oke. Dari prestasi yang udah diraih, gimana sih cara menjaga semangat dan disiplin dalam menjalani dua bidang yang menuntut fisik dan mental? Tentunya harus menyiapkan mental dan fisik ya. Kembali lagi kalau pada saat mental kita atau semangat kita turun, kita harus tetap mengingat tujuan kita itu apa, seperti itu. Oke. Saat mental turun atau down, siapa sosok yang memotivasi Sanika? Tentu saja orang tua. Orang tua. Kenapa? Ada cerita khusus? Karena kan saya sudah di titik ini, sudah menjadi anggota TNI yang dulu itu orang tua saya inginkan gitu. Ketika saya sedang down, itu saya kembali lagi mengingat
bagaimana keinginan orang tua saya untuk menjadi anggota TNI. Berarti suatu kebanggaan, mimpi seorang ayah diteruskan, dicapai ya, dibuktikan oleh kesuksesan anak sendiri ya. Melihat dari prestasi yang udah diraih dan sudah merealisasikan mimpi seorang ayah. Ada yang ingin disampaikan kepada ayahnya? Yang jelas saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi sosok yang luar biasa dan sangat menginspirasi, terutama untuk ayah saya. Saya tahu perjuangannya tidak mudah untuk mengantarkan saya sampai di titik ini. Saya harap saya bisa lebih membanggakan dari sekarang. Suatu kebanggaan, mimpi seorang ayah direalisasikan oleh putri tercintanya ya San ya. Mungkin ayah menonton di rumah, tanpa menonton juga sudah bangga dengan San Ika. Pasti anak satu-satunya seorang perempuan wanita yang dijaga dari kecil bisa mewujudkan mimpi ayahnya. Pasti bangga, semuanya bangga sama San Ika. Untuk ayah pasti punya peran penting di hidup San Ika, karena cinta pertama seorang anak perempuan ayahnya, apalagi San Ika anak satu-satunya. Dan pasti banyak ucapan-ucapan rasa bangga yang ayah ingin sampaikan ke San Ika, mungkin malu atau bingung ungkapkannya, tapi San Ika terus membuktikan dengan prestasi-prestasi bela diri di dunia militer. Itu pasti bangga. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama ayah yang selama ini belum sempat disampaikan San Ika kepada ayah? Gak ada kata-kata lain selain terima kasih. Sangat berkesan ya ayah untuk sangat berkesan. Deket banget dengan ayahnya ya San ya? Sangat dekat. Perlombaan hadir kalau perlombaan? Aduh, ini kebetulan nih ditanyain. Jadi untuk pada saat pertandingan saya selalu melarang orang tua saya untuk melihat. Kenapa? Karena dilihat orang tua itu lebih nervous kalau menurut saya ya. Lebih nervous dibandingkan ditonton dengan ratusan orang. Betul. Tapi pasti di antara sekian banyak pertandingan San Ika yang sudah dilalui pernah hadir. Pernah hadir, tapi pada saat saya melaksanakan pertandingan itu orang tua saya tidak melihat. Tapi tetap bangga dan puas dengan hasil yang saat ini San Ika sudah capai ya San ya? Sebetulnya masih belum puas karena masih banyak target yang sebetulnya ingin saya capai. Apa target yang ingin dicapai untuk membanggakan ke orang tua? Mungkin orang tua saya itu menginginkan saya untuk kuliah sebetulnya dulu, tapi saya menginginkan untuk menjadi anggota TNI terlebih dahulu, dan saat ini saya masih menjalankan kuliah. Bagaimana cara San Ika membagi waktu dari sebagai anggota prajurit Pomal dan sebagai karateka? Untuk membaginya itu tentu yang diutamakan adalah kedinasan, karena saat ini kita sudah menjadi prajurit. Betul. Dan untuk pembagian waktunya itu saya menggunakan jam olahraga untuk pengganti jam latihan di hari Selasa dan Jumat. Oh, berarti setiap olahraga bersama San memakai untuk latihan. Betul. Oke. Selain di jam dinas entah Sabtu atau Minggu, apakah ada latihan atau free program? Untuk hari Sabtu dan Minggu biasanya latihan mandiri ya. Latihan mandiri, mungkin refreshing kali ya San ya, jalan-jalan dulu ya. Tantangan tersulitnya nih, tantangan tersulit dalam meraih prestasinya. Karena prestasinya nggak sedikit dong ya. Mungkin tantangan terberatnya kadangkala kalau kita sedang cedera seperti itu kan, mental juga turun gitu. Betul. Jadi di situ kita harus benar-benar bisa memacu lagi nih, menaikkan lagi gimana sih caranya biar bisa tetap konsisten dalam latihan agar
prestasi kita itu bisa terus naik gitu. Sungguh luar biasa ya pemirsa. Anggota militer Korps Wanita TNI Angkatan Laut, selain di dunia militer, dia anggota bela diri dan meneruskan pendidikannya. Kalau boleh tahu meneruskan di jurusan apa, San? Kebetulan di jurusan hukum. Sesuai dengan pekerjaan ya, San ya? Sesuai dengan pekerjaan. Sebentar lagi mau selesai atau masih belum? Masih sekitar 3 semester lagi. 3 semester lagi, berarti butuh waktu, pembagian waktu yang ekstra ya antara pekerjaan, bela diri dan pendidikan ya, San ya? Betul. Luar biasa ya pemirsa. Berarti untuk jarak dekat ini perlombaan apa nih yang mau diikutin? Untuk dalam waktu dekat ini kita belum merencanakan kejuaraan yang akan kita ikuti selanjutnya, tapi untuk program latihan masih terus berjalan. Apakah San Ika akan terus menekuni karate ini atau ada masa pensiunnya? Mungkin untuk dunia keatletan mungkin sebentar lagi kali ya karena usia, karena usia. Tapi kalau ada kesempatan, selagi kesempatan itu masih ada untuk saya akan perjuangkan. Melihat prestasi San Ika hingga kini, apa yang ingin San Ika katakan nih kepada pemirsa? Mungkin untuk mengajak lebih dari San Ika atau gimana? Untuk pesan saya, jangan pernah menyerah dengan apa yang benar-benar kamu inginkan dan laksanakan semuanya dengan sebaik mungkin. San Ika kan adalah seorang wanita di dunia militer. Apa yang ingin San Ika sampaikan untuk para wanita di luar sana? Karena banyak juga ya yang lebih luar biasa daripada saya. Mungkin dari saya itu laksanakan tugas sebaik mungkin dan tetap menjaga nama baik instansi. Luar biasa ya. Narasumber kita kali ini memiliki prestasi yang luar biasa. Dia juga tetap meneruskan pendidikannya dan menjadi sosok inspiratif untuk kita semua. Berjuanglah keras dalam kesunyian dan biarkan kesuksesan kita menggema ke seluruh dunia. Sekali lagi kami mengucapkan dirgahayu ke-79 Polisi Militer Angkatan Laut. Semoga semakin jaya. Wisna Wira Widayaka. Terima kasih telah menyaksikan podcast Naval Untold Story. Saya Sedam Maritim pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, podcast Naval Untold Story. Go go go. Jala Seva Jaya Mahe. Jala Seva Jaya Mahe. Jala Seva Jaya Mahe.